Nyolong Selamat kerjanya. pagi host, selamat pagi. Yo pagi. Ini ada yang colong kita orang loh. Dicempel di punya Gue dia. di mute Pakai kan, gue Coba lebih saksang. hebat di mute. Ini nih. Coba saksang Jago dia maling. kandang. Maling. Gue lebih hebat di Diam mute, dulu, jago saksang. kandang. Balik. Diam dulu lah saksang. Aku mau ngomong, Tangkap aku maling. baru datang. Arab, Tangkap. dari mana punya kita suci Arab? Tangkap maling. Tangkap. Nabi juga Tangkap ini nggak dari Arab, semua Yahudi men. Yahudi Tangkap semuanya men. maling. Aku baru, Tuhan Yesus bilang Maling. keselamatan datang dari Yahudi men. Yahudi. Maling. Jiplak adalah jiplak. Maling. Oke, nanti Benci sama diberikan Yahudi. di komalku. Ternyata Maling. Islam Benci sama jiplak ya. Yahudi, tapi Maling. dijiplak kitabnya. Buang aja, bunda, buang. Jijik. Buang bunda Tuhan Pera. gak punya kreatif. Buang bunda Pera. Bunda Pera buang Inilah. maling. Jiplak adalah Ya, jiplak. siksa dia, siksa. Kitab suci kok jiplak. Brother, dulu. Woi. Nah, ini dia nih. Jadi kamu itu nggak usah ketawa-ketawa ya. Kamu bilang Muslim itu nyiplak. Apanya yang nyiplak? Yang nyolong yang kabur. Rasanya. Kok sejam? Lama sejam host. Nggak Lama bener loh sejam itu sejam loh itu. 59 menit itu. Aduh hostnya gimana sih? Yang punya room terserah lah. Astagfirullah. Salah, atur ulang lah. 2 menit lah. Nggak usah, nggak perlu diskusi sama Kristen. Tuh kan kalian Nggak nggak ada berani isinya. pakai timer. Nggak ada Kalian memang nggak isinya. berani pakai timer. Nggak ada isinya. Kamu itu masalah burung aja yang diurusin. Lah, kebalik. Kebalik kalian tuh Namun hotel nggak kamu ke sunat, hotel. atas, sangsaknya nggak laku di sini ngomel-ngomel. Juga. Tapi lucu sih temanku itu. Memang lucu-lucu temanmu. Emang ada yang nggak lucu? Enggak, kalian memang begitu. Makanya aku bilang sama teman-teman, jangan menghujat Islam. Islam nggak boleh dihujat karena mereka menghibur. Jadi jangan menghujat Islam. Justru yang menghibur itu kalian ale. Kami Kalian lah. akan mengutus seorang penolong lain, yaitu roh penghibur. Kalian ini yang penghibur, lucu-lucu. Aduh, kata Kalau nggak ada Kristen, lucu loh aduh. Palopo ini lucu loh ketika Yesus Suntuklah kita. mendatangi seorang janda menangis, si Palopo tuh mikirnya selangkangan aja, makanya si Palopo bilang ini Itu si kan Alit nggak yang jauh berubah, dari situ nah, kau Alit itu, nggak si jauh jalan tuh. diri Palopo nih yang pikirannya selangkangan. Nggak jauh dari situ kau itu ale. Udah Yesus kalau lagi ada masalah udah mendatangi janda yang tinggalin nangis. aja. Ngapain sih? Makanya kalian ini lucu loh. Aduh ya Kok Allah. lucu? Assalamualaikum Tat. Host belum momon host. Host. Kalian ini beraninya sama yang awam memang. Jadi kalian ini aku perhatikan ya, kalau awam itu senang kali lah kalian. Apa kamu nih preming-preming? Giliran nama yang senior-senior, aduh. Apa Kick senior-senior? Kick Alitia, itu kalian. Kalau yang awam-awam itu aduh, lebih sejam senang itu. dengan yang pendeta, yang ada Ya ilmunya. karena gitu. pendetanya nggak tahu Al-Quran hadis. Kami kan udah tahu. Gitu. Apa yang kau tahu dengan aku? Bedakan utusan Tuhan dengan Tuhan aja nggak bisa. Ya memang Yesus diutus Bapa. Ya Allah, kalian ini nggak baca Yesus utusan Tuhan. Ya diutus oleh Bapa. Gimana Bapak sih Tuhan kalian? bukan? Iya Tuhan. Nah berarti Yesus utusan Tuhan, betul? Tuhan iya. Kamu juga bisa disebut Tuhan, tapi kamu bukan Tuhan. Bapa Putra Roh Kudus itu Rabbul Alamin. Bapa Firman dan Roh Rabbul Alamin. Hancur semua hancur. Ya iyalah. Utusan Kalian memang Tuhan nggak kok bisa jadi paham. Tuhan itu loh, aduh. Makna Tuhan aja kalian masih belajar. Kata Udah Tuhan belajar kan aja belum dulu ngerti loh. Ale, membedakan Astagfirullahaladzim ya Allah. Al-Quran itu kamu nggak usah masuk ke situ dulu, belajar dulu membedakan aku dan dia, ya kan? Di Al-Quran pun ada Kamu loh. dan Kalian korban aku, ya. Kalian ini korban Utusan terjemahan di Al-Quran. Tuhan dengan Tuhan ganti itu Allah. tiga. Kata ganti Tiga Allah itu itu dasarnya kalian nggak paham. aku, dia, ya. kami. Nah, Jadi belajar ke kalian situ korban dulu. terjemahan. Korban Kata ganti Allah terjemahan.
Aku, kami, dia, ada loh ayatnya itu bertiga. Jadi temanku bilang berarti sesamanya Islam 3 Allah. Tapi aku bilang kayaknya nggak gitu deh, itu kata gantinya aja yang salah itu. Hancur. Itu lah kalian yang hancur, kami mah udah clear. Abad 1 kalian Clear abad masih berantem itu tadi di belakangan. sebelah Tuanes, diturun-turunin tuntung semua. Tadi baru Nah, berantem di sini. memang tiap agama ada Juni. beda paham nih. Kalian Sunni Boru sama Wahabi Boruni beda lagi Yesus. Syiah. Boruni. Semua itu Boruni ada Yesus. perbedaan-perbedaan memang. Dihajar semua tadi. Harusnya. Wahabi mengatakan Allah itu berwujud tapi berbeda dengan wujud manusia. Sunni mengatakan enggak, itu pula enggak gitu. Jadi wujud memang kamu tiap itu? agama beda-beda paham. Gitu. Rasa cinta dengan rasa benci itu wujud tidak? Apa? Rasa cinta. Oh, Ada nggak itu rasa cinta? wujud? Astagfirullah, kalian ini kalau dibilang Ada botol, nggak kita itu rasa tega. cinta? Le? Kita Saya nggak tanya tega dulu. juga loh Jerry bilang Dengar kalau dulu, ini saya kasih botol, tahu sama kamu. Rasa cinta itu ada nggak? ya iya masa berwujud. Ah, di mana rasa cinta itu? Silakan. Aduh, ini kalian ini memang aduh. Lucu loh Jerry. Terus apa namanya? Makanya kita jangan menghujat Jerry. Jadi Palopo ini kan lucu dia. Saya nanya sama kamu, rasa cinta itu ada nggak? Ya ada lah. Ah, di mana dia? Silakan. Ya nggak bisa Oh, ada. dilihat, itu abstrak. Aduh. Berarti tidak ada kalau tidak bisa dilihat. Itu di dalam jiwa, berarti roh dia. Perasaan. Buah-buah Makanya roh itu kalau kan cinta Islam itu kasih. hiburan. Jangan dihujat, hiburan mereka. Hiburan terbalik, roh penghibur. Di punya kalian itu adalah roh penghibur. Kalau nggak ada Kristen, Itu anak iman sudah. nggak Belajar kalian. Anak Belajar iman lagi, nggak ya. disebutkan. Tapi Ini betul kalian kan itu kajian lah, nubuatnya kajian itu Al-Quran lah. yang dijanjikan Yesus adalah Muhammad, itu roh itu. Ya nggak tahu Betul lah, kau itu, tanya lah. Alet, ya? Yesus seorang Alet penolong ya? lain. Betul itu nggak Alet ya? Kalau Alet ya Makanya bisa Islam kan tanya. maling. Tadi kan Palopo bilang Islam maling. Udah dibilang Islam Maling itu maling. lagi. Astaga. Udah maling, aku lihat orang maling. Islam maling, Islam maling. Kita orang diambil, punya Katanya adiknya nubuat. diambil, punya Kata kakaknya Palopo itu diambil. nubuat. Terus dia yang ngaku, astagfirullahaladzim. Punya Jadi kalau adiknya disebut- jadi begini loh, diambil, Jerry. ditempel. Begini Jerry, Ah. mereka ini Punya harusnya kajian kakaknya diambil juga. kajian Islam gini. Semua. Ya. Begini Jerry, mereka ini harusnya Ya. kajian Islam. Al-Quranul Karim tidak pernah mengajarkan lima kali sholat, cuma 3 kali. Iya. Makanya mereka ini ikut Hah? siapa sih? Al-Quran kan itu paling Gak valid. usah kau premis Al-Quran, kau aja ada nggak disuruh gereja? Loh, Sholat itu 3 kali di Al-Quran, nggak ada 5. Mana Iya, ada iya, di mana ada gereja di Tunggu dulu, Belajar, jangan dulu kalian disuruh gereja. gereja. Ini Mana sholat ada? dulu loh. Makanya Mana ada kalian gereja? belajarlah Islam dengan baik. Oh jadi 3 kali. sok Sebenarnya. tahu. Iya, 3 kali. Nggak ada Kan liburan. terus, kenapa Baca jadi aja 5? Al-Quran. Nggak Oh gitu. Ada suratnya. ada. Saya Coba tanya dari hampir mana bukan. suratnya? Coba. Jangan sok tahu, Aletia. Biarin aja Jangan dulu sok Bunda. Silakan. tahu. Silakan Iya. Ernest. Saya ini Silakan ya, tunjukkan. hampir Cuma murtad. 3 ayat. Jangan sok tahu. Yang perlu kamu paham izin mau. Yang perlu kamu paham dulu di ajaran Bibelmu itu. Yesus Itu yang dulu. pernah ngajarin kamu ke gereja. Siapa yang berani bantah Al-Majid? Hampir Siapa yang nyuruh kamu ke gereja? Siapa? Itu mesti kamu Siapa yang pahami. nyuruh kamu ke gereja? Itu aja dulu. Jangan ke Al-Quran. Jangan ke Al-Quran dulu. Kalau gereja itu bapak-bapak gereja. Ah, Sudah bapak-bapak gereja. Tetapi ini sholat bagaimana? Sholat 3 kali, kenapa bisa jadi 5 kali? Kepadaku. Kenapa? Sementara Ya. Iya. ajaran Kenapa? yang mereka lakukan Harusnya adalah wahyu perintah. Allah. Dulu Palopo ndak sehat, ndak Percaya bijaksana. hanya sama wahyu Maksudnya ini Allah. kita bahas dulu Dengarkan nih 3 dulu, kali dan 5 dengarkan dulu. kali. Nggak ada ya, nggak bisa, nggak usah kemana-mana. Tunjukkan aja dulu yang 3 waktu itu, Ale. Ya. Tunjukkan aja dulu. Di mana itu suratnya? Cari sendiri, Tuh. makanya jangan selalu bahas konten terus konten Cari terus. sendiri. Bahas Al-Quran sendiri, jangan bahas konten terus. Iya, konten maksudnya terus. kan Geser, paling tidak Palopo lebih tahu. geser, Pasti geser, dia geser. tahu. Harusnya bahas Geser, Al-Quran dong. Tapi Palopo sembunyikan Wahyu juga Allah, kali. ayat Allah. Geser, geser. Nggak usah ke Al-Quran. Bedakan Loh, dulu kok Tuhan nggak dengan usah? Ini orang. kok Itu nggak aja suka dulu. Al-Quran sih? Ini sih kok nggak suka Al-Quran ya?
Dia bahas Bible, kita layani. Nggak Kita usah baca kalian Quran, dia ke nggak Tuhan mau. nggak suka loh. Dia nggak cinta sama Belajar Standar dulu ganda, standar bedakan ganda. Iya, berarti Tuhan betul dia dengan nggak cinta. manusia, baru Standar ganda. masuk ke Al-Quran. Makanya jangan percaya Standar hadis. Hadis itu bukan wahyu Allah. Wahyu Allah Lari itu lagi hanya ke Al-Quran. hadis. Nggak ada ilmu awalnya. Nggak ada Jangan ilmu. percaya hadis itu bukan wahyu Allah. Wahyu Nggak Allah. usah. Al-Quran Kamu Karim. belajar Bibelmu dulu. Alah, soal Al-Quran aja kok nggak paham. Belajar membedakan manusia dengan Tuhan. Gitu. Tapi siapa tahu Pak Lopo paham. Gak bisa usah. jadi. Saya Udah ini paham, master Ki. pelayan firman. Bagaimana dia paham? Tiap hari bahas Alkitab, oten saja, oten saja. Pada mulanya adalah pada. Pada Bagaimana dia tahu mulanya kitabnya bersama-sama sendiri? dengan pada. Dan Wahyu Allah, mulanya dia nggak adalah paham. pada. Udah itu aja sampai mati. Dia nggak belajar ilmu balaghah, Mungkin dia ilmu harus tahu mantik, bahasa Arab ilmu dulu. nausoro. Dia nggak pernah tahu si Palopo ini. Pada mulanya Oh, iya? Cuma tahu adalah kitab pada. oten aja. Mulanya pada. Pada ini Belajar pada ilmu-ilmu. elok. Sifat tua, sifat Ini tokong. kitab Singkat kalian tuh. tipos. Ilmu-ilmunya kan banyak. Ilmu mantik, ilmu nausoro, ilmu apa aja banyak. Saya nggak pelajari. Pada Itu Palopo mulanya udah mana pada tahu ini. dia. Pada akhirnya pada elok. Pada Elo. Ah, Ah. akhirnya Jadi ini Pak Lopo tipos. harusnya belajar bahasa Arab dulu kayaknya lihat ya. Iya. Supaya dia cuma bisa tahu masuk ke Al-Quran. Huruf hijaiyah, dia coba tahu huruf hijaiyah, dia tidak tahu Apa itu lagi huruf apa? huruf Huruf apa? hijaiyah, alif, ba, Apa itu? ta, sa. Oh, Bahasa Arab, Gas, Bunda Vera, gas, bahasa Arab. ini anak-anak Tuhan ini. Gas, Bunda Vera. Iya, jadi Bukan yang kelas di bawah saya ini ini. nggak akan pernah tahu Anak-anak dari Al-Quran. sudah menyerah. Anak apa? Lopo. Sekolah minggu. udah menyerah. Menyerah Jadi Pak penonton Lopo. di bawah ini nggak akan pernah kaji Al-Quran sekarang, karena di sini bahasnya oten aja, kitab oten aja, Oh. Alkitab aja. Wow. Oten, dengar lagu ini. Jadi orang. Lagi. Gak ada ilmu mereka. Assalamualaikum, Ustaz. Tidur juga jangan Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Macam mana lah kalian ini? Naik kau jeri, belek. Gak pintar-pintar kau belek. Halo Ucok, gimana? Ya, Abangku. selamat siang abangku. Sorry ya, sudah sangat terlambat sebab aku masih di rumah orang lain tadi itu, aku nggak bisa. Iya. Gimana Cok? Kenapa masih Iya. Kristen? Cok? Oh jangan seperti itu, katanya abangnya. Sebab ini sejak room yang paling enak diskusi. Iya, saya Sama kan dengan- nanya Bang, kenapa Abang masih Kristen gitu loh, santai Karena- saya nanya ya. Karena Tuhan Yesus jadi juru selamat begitu. Jangan ke sana dulu lah. Kita masih belum sapa teman-teman yang di Komal kok. Terus ditanya seperti itu, gimana ini abang nih. Iya, izin Bang Plopo. Selamat siang ya teman-teman semua ya. Siang Bang Kita- Ucok. Iya, mantap Bang Ya, Ucok. selamat siang. Walaupun kita berbeda iman ataupun kepercayaan, kita tetap bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Nah, Baik, Bang Ucok. Ya, Bang Ucok, kita- tadi malam ya, kan silakan, sempat saya dengar silakan. kata Anda juru selamat. Boleh saya tanya Iya. apa arti juru masak dan juru parkir? Silakan Bang. Juru itu ya yang mengemudikan kita ataupun yang membawa kita ataupun memberi jalan kepada kita ataupun mengarahkan kita ke sana gitu Bang. Kalau Betul. juru Berarti selamatnya. berarti Iya. juru dan jalan itu mirip ya? Jangan dulu. Sebab Heeh. ini kan kita diskusi bagaimana nih, dua arah kah atau satu arah saja? Gimana? Kalau dua arah silakan sama Bang Plopo ya. Ya Bang Plopo Iya. ya. Silakan Guru. Bang Plopo, Guru dan Tuan. Oke. Nah, juru selamat. Tadi mau tanya juru selamat kan sudah satu kali kan? Nanti aku tanya lagi satu saja. Jawab. Problem Juru yang parkir, juru masak itu artinya apa Bang? Juru parkir apa? Juru masak apa gitu loh? kita ya pengarah ataupun
tukang ataupun yang sudah senior di bidang itu, mereka yang membawa kita ataupun mengajar kita ataupun kalau parkir kan dia memarkirkan kita ataupun dia sudah tahu tempat-tempatnya, ya kan? Ya begitu. Itulah juru. Ya teman-teman. Terima tidak terima kita didiskusikan, tidak harus menekan kan. Diskusi itu harus yang menerima apa adanya di dalam jawaban lawan bicara kita, begitu kan? Baik, ucap. Yesaya 63 nomor 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebijakan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sungguh dengan kasih sayangnya. Thank you Bang Seklek. Yang dilakukan kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai kasih setianya yang besar. Dengarkan Yesaya 63 nomor 8. Bukankah ia berfirman? Sabar. Dengarkan di nomor 6, Yesaya 63 nomor 8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Bagaimana itu Ucok? Masih berhubungan dengan juru selamat ini ya. Oke, silakan. Silakan ditanggapi. Pertanyaannya apa tadi? Apakah hanya Yesus yang juru selamat? Juru selamat dari Sang Bapa itu sendiri. Kalau ini saya baca kan tadi. dia sudah ternoda. Ya, bagi orang Israel pada masa itu kan banyak yang tersesat. Jadi juru selamat mereka itu untuk datang kepada Elohim, ya mesti ada juru selamat mereka juga. Ya seperti nyambung abang ini Ucok nih. Bagaimana kalau juru selamat kan kalau digabungkan ke Tuhan Yesus kan nggak nyambung sekali. Enggak, saya nanya dulu, apakah hanya Yesus adalah juru selamat? Kalau juru selamat untuk masuk ke surga ya biasanya satu-satunya. Makanya saya baca di sini Yesaya 63:8. Ya, silakan, baca 63 nomor 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebijakan yang besar pada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Maka Elohim berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Siapa yang dimaksud ini? Silakan. Soalnya aku nggak bawa data sini. Nggak bawa data. Mohon maaf. Silakan, ya. Al. Sebenarnya pertanyaan aku ini simpel saja sebenarnya tadi. Ya, aku ini mau bertanya tentang satu hal saja sama teman-teman tadi. Tapi tidak apa-apa lah. Aku jawab dulu ya pertanyaannya tadi. Sudah kau nggak bisa jawab itulah. Nggak usah lah, kau nggak bawa Bible. Kan? Ini mau dijawab kan atau bagaimana? Bagaimana kau jawab? Kau nggak tahu, nggak pernah baca. Mana sih? Betul kata Bang Ustadz. Ya sudah. Oke, lanjut. Tapi aku boleh bertanya nggak? Bertanyalah. Nah, makasih. Satu saja. Bangku. Satu pertanyaan saja ya. Apa? Sunat lagi? Semalam kan ada satu dari kita tidak tahu itu nama profilnya nggak jelas juga itu, sedangkan pengikutnya nggak banyak juga. Ya nanya aja. Orang aku mau bertanya ya tentang sunat. Nah sudah kan pasti sunat katanya. Bosan bilang uco.
Seharusnya yang bertanya itu saya, Uco. Kenapa kau Bukan tidak semalam kan sunat? kami sudah berjanji. Bukan orang Saya yang sudah bersunat. berjanji, ya. Aduh, terbalik kamu, Uco. Uco, tanya sama kau. Yang harus bertanya itu saya. Kenapa kau tidak bersunat? Itu bukan orang bersunat yang yang ditanya. Terbalik. Kebalik kamu, Jangan Uco. dipotong dulu. Ah. Orang yang bertanya itu jangan kita potong-potong Iya. pertanyaannya. Jadi Perasaan pertanyaannya udah nggak jelas. 1000 kali deh saya jawab ini. Oke ya. Ada nggak pertanyaan lain gitu loh? Ini tentang ketuhanan, keselamatan gitu loh. Begini Bang, semalam dia terlalu lama menjelaskan tentang sunat ini di teman aku Kristen juga ya. Di satu komal tidak tahu, tidak ingat lagi itu komalnya. Jadi aku janji bertemu dengan dia ini hari ya. Kalau boleh kita ketemu ya, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kalau di tempat aku nih waktu Indonesia Tengah ya pukul 2 seperti ini. Boleh nggak? Ya aku terima tantanganmu. Bukan bertantang nih kita ini. Enggak tanya apa jawab. poinnya, Ucok. Jangan curhat di sini, Ucok. Itulah yang aku mau tanyakan. Kalau bisa dijawabkan ya silakan. Kalau tidak bisa dijawab ya nggak apa-apa, ini sebatas ini saja kemampuan kita Terus. menjawab kan sampai di situ saja ya. Terus. Kita ini diskusi bukan debat ya, abang-abang. Sebab ini inspirasi kehidupan ini paling enak kalau Ucok. ya betul. Betul. Hanya satu kali saya dihujat di sini. Poinnya apa? Aduh, udah habis rokok gua, Ucok. Poinnya begini. Poinnya begini ya. Bunda Vera jangan galak-galak itu. Jangan galak-galak, barang lengkap. Nah, poinnya begini teman-teman. Jadi tahu dia narasinya gimana. Nah, poin Pas gitu. gini pertanyaan aku. Tolong sebutkan tentang sunat ini, apa tujuan sunat dan apa Allah tentang sunat Kata ini. Nabi, kata Nabi, Ya, Woi, Uco ini dari tadi malam sampai sekarang itu ngomong Terus ya. nanya sunat mulu. Udah 2 tahun itu aja. Dia kayak Metusalah. Cuman Metusalah di bawah ketiknya. Kalau Ucok di atas. coba kita bawa data juga sudah nih. Kalau tentang sunat ini kan kita sudah siap betul sudah tentang sunat ini. Jadi sama- Ucok narasinya tentang sunat. Kalau di dalam Islam itu kok ngeresek ya? Kresek-kresek Siapa yang ngeresek? nggak bagus suaranya. Apa tuh? Headsetnya mungkin ya. Oke, lanjut. Oke, di surat An-Nahl itu ada di surat 124. An-Nahl 124. Wa'iyadu billah bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi dalam ayat ini ditegaskan hubungan yang erat antara agama Nabi Ibrahim dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 169 dikatakan, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Maka di antara syariat Nabi Ibrahim yang masih berlaku pada Nabi Muhammad SAW ialah melaksanakan khitan namanya. Ya. Jadi beberapa ulama menetapkan hukum kewajiban khitan karena syariat khitan ini tidak dihapus oleh syariat Nabi Muhammad. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa nakunu syuhada
'alan nas wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billah wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi dan di situ kalimatnya berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Maka ikutilah agama nenek moyangmu siapa? Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan begitu pula dalam Al-Quran. Maka agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka laksanakan salat, tunaikan zakat, berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau kami ditanya tentang dalil sunat, maka kami ada rujukan dalam Al-Quran, mengikuti dari sebelumnya yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu salah satu syariat ada yang namanya khitan. Mengikutilah kita ini sebagaimana tadi Quran ayatnya dalilnya yang kita bawa, maka di situ mengikuti millah abina Ibrahim. Apalagi cok, nanti bijak nanya mulu nggak kelar. Katanya gini, Ustaz Nabi, katanya gini Uco, coba jelaskan perintah Al-Quran dalam Islam, jangan pakai Al-Quran dan jangan pakai millah Ibrahim, gitu katanya. Gitu cok. Cok. Bang Palopo itu apa sih pisangnya? Pisang Ambon. Iya, biar nggak repot bun, buka tutup kan, potong aja sekalian. Bahaya kali bah. Nah itu, Uco. Daripada masuk buka payung, keluar manyun. Masuk maco, keluar manyun. Kalau mau disunat gak apa-apa cok, tapi model matahari. Sekarang sunat bisa model matahari cok. Pas keluar cemberut aja. Ucap mau sunatnya model matahari ada cok sekarang. Bisa di ini, bisa kayak rambut gitu di sunat tuh ada model ininya cok. Bisa cok. Jadi kamu request itu sama dokter, dok, saya mau sunat tapi model matahari gitu kan. Bisa itu. Apalagi cok. Kamu bilang Islam tidak bisa menjawab, kita sudah jawab. Oh, Ucok. Cok. Lagi mikir Pak Ustaz, lagi mikir. Lu matikan tuh mikrofon aku, bagaimana tadi di mute. Siapa yang mute? Gantian, kalau diskusi kan gantian. Nanti kalau Ucok ngomong kita diam gitu. Lanjut. Iya, aku kan nggak membantah juga kok. Apa tuh penjelasan dari tadi kan. Nah, begini, dari penjelasan saudara tadi kan tidak ada yang menyebutkan dari perintah dari Allah sana ataupun maksud daripada sunat itu sendiri dari Allah sana, ya. Kalau di kitab kami atau Bible jelas kamu enggak itu. Nah kan di Quran udah disuruh ngikutin millah Ibrahim, itu perintah. Iya. Malah membantah itu. Percaya. Oke. Nabi Muhammad tadi dalilnya Qurannya kita baca disuruh ngikutin millah Ibrahim Rasulullah. Kok kamu bilang nggak ada perintah? Kemana kau malah membantahnya? Artinya dia. Jangan begitu bang. Kita kan diskusi bukan debat ini bang. Kita kan mau tahu. Karena ya kan? saya nggak bakalan imbang mau debat sama kamu tuh saya pasti kalah cok. Kalau debat sama kamu saya pasti kalah. Saya mau berdiskusi sama orang yang mengerti bahasa original teks itu imbang. Gak bakalan kalah saya. Datangkan orang-orang yang mengerti original teks, bahasa Arabnya dan semuanya, yang mengerti dengan diksi bahasa yang baik, datangkan kemari. Tapi kalau kayak saya harus diskusi sama kamu, keilmuan kamu ndak ada, dasar ilmu kamu ndak punya, bahasa original nggak ngerti, saya kalah.
Paham, Cok? Mau ngapain saya debat sama kamu? Kamu bertanya, silahkan kita jawab. Tapi kalau kamu mau diskusi sama saya, mau debat, saya kalah. Karena nggak ada ceritanya orang pinter itu menang lawan orang oon. Cuma satu orang yang bisa jawab pertanyaannya Uco. Berani. Itu salah. Lari kan? Gini loh, nggak Pede banget kita mau. bosan-bosan ya. Naik nanya sunat melulu. Yang Bunda pikirin emang kenapa sih iri ya? Pengen sunat kayaknya dia. Lagi pede banget saya harus debat sama dia gitu loh. Kita jujur kalau kita debat sama dia, kalah. Saya suruh debat sama Edis, kalah. Hanafi debat sama Edis, saya akui saya kalah. Debat sama siapa? RK, kalah. Gitu loh. Mana ada orang waras bisa menang lawan orang stres. Bangga kali dia, saya nggak mau debat. Lagi siapa yang mau debat sama elu? Jadi kalau izin Ustadz, kalau saya analogikan ibarat seorang seorang anak 5 tahun menanyakan kepada bapaknya kalau kapal selam itu ikan paus. Kemudian bapaknya bukan, itu kapal selam, nak. Anaknya bilang, "Dah, itu ikan paus kok. Kenapa dia berenang menyelam di laut?" Makanya bapaknya kalah. Ya iya benar lah. Ikan paus gitu aja biar puas. Keren, betul Bang Al. Itulah Bangku, betul itu. Betul kali analogimu itu. Keren Abangku. Lanjut teman-teman. Iya, lagi kepedean dia mau diskusi sama Bang Palopo, sama teman-teman debaters Muslim, Uni Rifa, Yonatan Nandar, yang memang kita setiap hari makanan kita, diskusi makanan kita dari tahun ke tahun. Bukan tujuan kita untuk mendebat kalian, tujuannya untuk menyampaikan apa yang tertulis, apa yang tertulis di situ kita sampaikan. Cuman karena mereka hampir rata-rata punya rumus lain, tahu rumusnya dari mana? Gitu loh. Apa definisi Tuhan? Mereka punya definisi sendiri yang nggak ada gitu loh. Kalah kita. Tuhan pencipta langit dan bumi, ya gitu kan? Mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Nggak mungkin. Tapi dipaksakan harus manusia jadi Tuhan. Beleng-beleng. Ya kita kalah sama orang yang kayak gitu. Akhirnya gua sama Palopo, sama Bang Yuda, sama Inspirasi, dipakanak-kanai, terus dikomal, dibatulu-tului. Udah, kita di-on-onin sama orang on aja, kita sabar kok. Ya salam. Andre, halo Andre. Halo Pak. Ya, semangat siang Mas Andre. Ya. Dari Kristen ya atau Muslim? Ya. Andre ini Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Ya, mantap. Bang Andre, silakan apa yang mau disampaikan saudaraku? Kita diskusi santai ya di sini ya, nggak ada hujat-hujatan ya. Siapa? Silakan Bang Andre. Oke. Mungkin aku jatuhnya bertanya mungkin ya Pak ya. Gak apa-apa Bang, mungkin siang ini teman-teman Kristen lah yang bertanya lah ya. Mumpung ada Ustadz kami di sini Bang, silakan. Kalau di Muslim kan itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu kan Muhammad adalah Nabi. Itu kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi itu dari mana ya Pak ya? Kalau kayak di Kristen kan Yesus itu, di Muslim juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi karena memang diutus dari ada firman Tuhan yang keluar terkait itu. Kalau di Muslim itu Nabi Muhammad itu dicatat di mana gitu ya? Baik Bang Andre. Jadi saya pertegas pertanyaan Anda bahwa kalau di Bible jelas ada tertulis
bahwa baginda Jesus Christ adalah seorang nabi, kan begitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Anda, di manakah tertulis bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Tuhan semesta alam, begitu ya? Mungkin pertanyaannya ya. Silakan Ustaz. Tafadhol. Halo Ustaz. Monitor kedengaran suara kita. Jadi Iya. kalau abangku untuk bertanya tentang dalil-dalil bahwa Nabi Muhammad itu utusan, ada di surat Al-Ahzab ayat 40, ada di surat Al-Fat ayat 29, ada di surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, maka ada di surat Al-A'raf ayat 58. Kalau abangku kan modalnya terjemahan, maka di situ Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah seorang utusan Allah, Rasulullah, dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu di surat Al-Ahzab ayat 40. Bahkan di surat Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad Rasulullah, ya. Dan asyidda'u 'alal kuffar. Jadi dia itu keras, tegas pada orang-orang kafir agar kiranya dia menyampaikan kebenaran itu. Ruhama ubayanahum, tapi dia berkasih sayang sesama mereka. Lalu nanti ada di surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi kalau nanya tentang dalil di Al-Quran, maka di surat Al-A'raf ayat 158, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu semua. Gitu loh. Jadi di surat Al-A'raf ayat 157, ya, itu jelas sekali. Ya, jadi diutus untuk seluruh manusia, seluruh, ya, utusan Allah untuk kamu semuanya. Nah itu. Jadi kalau bertanya tentang diskusi tentang dalil di Al-Quran, ya tentu jelaskan. Gitu. Itu abangku. Allah Ta'ala alam shawab. Lanjut. Oke. Lanjut Bang ya. Itu kan kalau dalil dari Al-Quran. Nah cuman kan kita tahu Al-Quran itu turun kan setelah setelah ada, kan pertama itu kalau di Alkitab itu kan perjanjian lama dulu, baru perjanjian baru. Nah sedangkan Yesus kan sudah kalau dituliskan di dalam perjanjian baru, tetapi sudah disebutkan di dalam perjanjian lama seperti itu. Jadi udah dinubuatkan sebelumnya. Jadi Anda lebih tajam lagi Bang, pertanyaannya apa gitu loh. Oh iya. Tadi kan Anda menjelaskan di mana di Al-Quran dijelaskan Al-Quran itu kan bahwa berarti, sebentar Bang, sebentar ya. oh iya. Jadi pertanyaan Anda kan di mana di Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, ya, Tuhan alam semesta. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kami di Al-Ahzab 33, di Al-Ahzab 40 ya. Kemudian di mana tadi Al-Anbiya ya, 107 ya kan. Kemudian di Al-Fat juga surah 48 itu di ayat 29. Begitu Abangku ya. Terus selanjut next. Nah, selanjutnya itu kalau di kitab sebelum Al-Quran, apakah Muhammad itu sudah disebutkan juga bahwa dia adalah yang akan diutus sebagai nabi? Oke. Atau mau pakai rujukan pakai Bible Anda atau pakai apa? Terserah Pak, aku pengen tahu aja Pak. Jadi mengenai masalah kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab-kitab sebelumnya juga menjelaskan Bang. Bahkan di situ ada di Yesaya 29 10 sampai 12. Abangku baca silahkan. Yesaya 29 nomor 10 sampai 12. Jadi sebab Tuhan itu telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Kalau dikasih kitab itu sama orang yang bisa baca, bacalah kitab ini. Lalu orang yang bisa baca ini akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab ini termatrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka orang yang nggak bisa baca itu menjawab apa? Aku tidak dapat membaca. Maka abangku, sudut pandang sejarah Nabi Muhammad SAW secara logikanya, secara logika, seluruh orang ya tahu sekali ya ketika ditanya apakah Nabi Muhammad itu bisa baca dan tulis, keadaan Nabi Muhammad orang-orang kafir
orang-orang Kristen, Buddha, Hindu, ateis pun tahu sejarahnya bahwa keadaan Rasulullah SAW itu tidak dapat baca dan tulis. Apa tujuannya? Agar tidak dikatakan bahwa Islam yang beliau bawa adalah hasil contekan dari ajaran sebelumnya. Itu sudut pandang sejarah, abangku. Makanya kalau ngambil dari sudut pandang sejarah, mau belajar tentang yang namanya sejarah, ketika Nabi Muhammad saja dilahirkan itu dalam keadaan yatim, agar nggak dikatakan bahwa agama beliau adalah warisan dari kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah, Nabi Muhammad terpisah dari keluarganya sejak kecil dan berpindah asuhan agar tidak dikatakan bahwa agamanya adalah ajaran dari keluarganya. Termasuk tadi tidak bisa baca dan tulis, tujuannya apa? Agar jangan sampai ada kalimat hasil contekan dari ajaran sebelumnya. Orang nggak bisa baca dan tulis, dapat dari mana dia? Itu berarti dapat dari sang sumber yang sama. Bahkan Nabi Muhammad itu terusir, meninggalkan kampung halamannya agar tidak dikatakan bahwa ajarannya adalah olahan dari budaya dan masyarakatnya. Pergi dia ke Yasrib, ke Madinah, nggak di Mekah itu. Lagi sudut pandang sejarah, beliau membawa ajaran Islam, membangun peradaban yang besar, jauh dari Persia dan Romawi, agar tidak dikatakan bahwa apa yang beliau bawa hanya melanjutkan dari peradaban yang telah ada. Ya ada di Mekah, jauh dari Persia dan Romawi. Nggak dapat dia informasi itu. Lalu apalagi? Kalau perlu ini bisa ada 1000 jawaban untuk sudut pandang sejarah untuk membuktikan secara sejarah, secara ilmu mantik, secara ilmu pastinya. Ya. Lihat selanjutnya. Dan setelah Rasulullah wafat, kekhalifahan tidak dilanjutkan oleh anak keturunannya. Itu adalah salah satu hujjah, bukti bahwa ajaran agama Rasulullah bukan lahir untuk merebut kekuasaan. Apalagi bahkan sejarah kehidupan abangku, Bang Andre. Iya. Sejarah kehidupan manusia, ya, cari yang memang sejarah kehidupan Rasulullah itu terekam secara jelas, ditulis dalam kitab yang berjilid-jilid dan bertonton sampai hari ini, detik ini, menuturkan kehidupan Rasulullah SAW dari mulai sejak lahirnya hingga wafatnya, yang mana tidak ada satupun orang yang memiliki jejak digital sebanyak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terus diburu aibnya, tapi tidak bisa ditemukan. Setiap ada tuduhan pada Nabi Muhammad, beliau selalu ada jawabannya dalam sirah Nabawi. Bahkan untuk membuktikannya abangku, saya tutup aja biar nggak terlalu panjang. Salah satu mukjizat beliau abadi terjaga hingga hari ini, menantang siapapun yang hendak membuktikan kebenaran ajaran Islam dan risalahnya, adanya di Al-Quran. Tidak ada orang yang mampu membuat seperti Al-Quran. Begitu abangku. Setiap ada itu, ada jawabannya semuanya. Seperti itu ya teman. Lanjut. Masya Allah. Poinnya, mujizat terbesar yang diturunkan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Silakan Bung Andre, next question. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Makasih ya. Oke, Bung Andre. Apa yang Anda dapat tadi Bang? Penjelasan dari Ustadz kami Bang. Maaf. Apa yang Anda dapatkan gitu loh? Apa yang Anda bisa simpulkan dari hasil penjelasan dari Ustadz kami tadi Bang? Silakan. Oke. Mungkin ada tanggapan gimana gitu kan? Gini. Atau begini ya. Bang, ada apple to apple gitu loh. Kami menjelaskan sejarah tentang Nabi Muhammad dari mulai dia kelahiran sampai dengan cara singkat. Sekarang coba tantang balik Abang, bagaimana sejarah Paulus dari mulai lahir sampai wafat Bang? Silahkan Bang. Kalau itu mentok barangkali Ustaz. Tentang sejarah lahirnya. Kan apple to apple kan Bang, namanya dia manusia agung, manusia pilihan Tuhan. Bang Andre gini loh, saya kasih analogi singkat Bang Andre. Bang Andre punya pabrik, betul enggak? Betul. Kira-kira yang mau Bang Andre masukkan jadi karyawan di pabriknya Bang Andre, dipilih, diseleksi dulu atau tidak? Ya pasti dipilih lah Bang. Ada surat SKCK, surat kelakuan baik, betul enggak? Itu mau masuk pabriknya Bang Andre, betul enggak?
Ya. Andaikan dia ingin dijadikan sebagai nabi, utusan, rasul, mungkinkah Tuhan yang maha suci, yang maha mulia, yang maha mengetahui, ujuk-ujuk ngangkat nabi dan rasul sembarangan, Bang? Betul, karena kan nabi sama rasul hanya Tuhan yang tentuin. Iya, saya tahu. Mungkinkah Tuhan menentukan itu sembarangan gitu loh, nggak dipilih dulu, nggak diseleksi dulu untuk jadi nabi gitu loh. Abangku yang bukan Tuhan aja untuk masuk ke karyawannya abang aja dipilih kok. Ya. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan tentang nabi saya secara singkat. Tolong jelaskan sejarahnya Paulus, Bang, secara singkat dari lahir sampai wafat, Bang. Silakan, Bang. 5 menit aja, Bang. Wah, aku kurang tahu juga sih, Bang, kalau yang itu. Abang Kalau ini Paulus mencintai agama abang nggak sih? Kalau mencintai agama, Bang, biasanya dipelajari semua, Bang. Dipelajari, karena kita ngefans. Orang kalau ngefans sama artis, Bang, cara bicaranya, cara pakaiannya, cara apanya, pasti diikutin, Bang. Betul nggak, Bang? Ya, betul. Sekarang Ya, abang mungkin- ngefans nggak dengan keyakinan abang? Kenapa, Pak? Abang ngefans nggak dengan ajaran keyakinan abang itu? Cinta nggak dengan ajaran dan agama abang itu? Agama saya, betul. Iya. Ya, aku cinta dengan ajaran saya. Ya, kalau abang cinta, abang mencintai seseorang, pasti abang memperhatikan. Saya cinta sama wanita ini. Dari ujung rambutnya, ujung kakinya diperhatikan, Bang. Wajahnya kayak ini, matanya kayak ini, hidungnya. Teliti, Bang. Pertanyaannya, abang mencintai nggak yang namanya ajaran abang yang dibawa Paulus? Coba jelaskan kepada kami semua yang hadir di sini sampai 395 orang yang nonton hari ini. Jelaskan dong kehebatan sejarahnya Paulus, Bang. Silahkan, Bang. Kalau itu belum tahu, Pak. Izin mungkin Ustadz sedikit. Mungkin beliau ini masih Iqra 1, Ustadz. Level Iqra 1. Jadi kita satu arah aja mungkin. Mungkin beliau ini ingin belajar tentang Islam barangkali ya, Andre ya. Betul ya, Andre ya? Seperti itu. Iya, mungkin begitu, Ustadz. Sudah, lanjut. Lanjut, Ya. Bang Andre. Gak apa-apa, Oke, sebelum Pak Andre melanjutkan ya, kita sapa dulu Jericho. Halo Jericho. Halo. Jericho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Jericho. Silakan Abangku, ada yang mau disampaikan? Oke ya, Mas Jericho ya. Izin Bang, slot kita kasih buat teman-teman Kristen ya. Karena sesi ini, iya sesi ini adalah silakan teman-teman Kristen bertanya ya. Begitu ya, Bang Jericho ya. Yuk. Oke, thank you Bang. Assalamualaikum. Ya Andre, silakan. Cukup aku, Pak, pertanyaannya tadi itu aja. Oh, oke. Boleh saya bertanya sedikit tentang Andre? Ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap Islam? Silakan Bang. Biar berkembang kita diskusinya. Oke. Ini pribadi ya, pribadi ya. Pengalaman hidup Anda, maksud saya begini Bang. Pengalaman hidup Anda, bagaimana Anda hidup bersosialisasi dengan saudara-saudara Muslim. Ini pandangan pribadi ya, bukan orang dan lain-lain. Mungkin itu Bang yang saya mau tanyakan, silakan. Ya, kalau aku kan dari Sulawesi ya, Pak ya. Sulawesi mana Bang? Sulawesi Utara. Manado. Manado. Oh, Manado kuat ya? Oh iya lanjut. Nah, di Manado kan aku itu di daerah apa namanya Bolang Mongondo. Bolang Mongondo, masya Allah. Jadi memang mayoritas di situ Muslim. Nah, Siap. kalau secara apa berteman aku tuh temannya sama otomatis karena di situ masyarakatnya apa mayoritasnya Muslim, saya berteman sama mereka gitu. Dari secara pertemanan apa segala macam sih aman sih Pak, nggak ada isu gitu. Cuman apa namanya kalau secara keimanan kan memang agak beda gitu ya. Agak beda, betul. Apa pemahamannya kita. Mungkin di situ aja sih. Kalau sisanya aku lihat kan teman-teman Muslim ya sama lah seperti apa namanya orang-orang baik gitu ya Pak ya, ramah ke kita gitu. Seperti itu sih. Yang kita di mayoritasnya Ngana Jo. minoritas Jadi lah. Bang Andre, ngana Jo, saya izin potong dikit ini. Oh ya silakan Maksudnya, Pak. Ketika
Ya, kalau bahasanya bahasa dari sono kan gue bilang jadi nganaju, gue dapet informasi nganaju gitu kan. Ya biar kelihatan akrab, betul nggak Bang Andre? Nganaju, Jadi kalau belajar minimal kita itu pakai logika, karena Tuhan tuh menciptakan kan bukan mata doang kan Bang Andre, betul nggak? Betul. Ada telinga untuk mendengar, ada hati nurani, akal pikiran untuk mencari tahu kebenaran, betul nggak? Betul. Nah, pertanyaannya, menurut abangku, dari mulai diksi yang tadi kita diskusi, lalu aja kita cari kepada yang lebih esensi. Menurut Nganaju tentang mungkinkah Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Oke. Nah, ini. Oke. Sebelum dijawab Andre, silakan. Sebelum dijawab poinnya, mungkinkah Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Saya sapa dulu. Selat. Halo, Selat. Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu? Kristen, Bang. Oke, Kristen ya. Bisa menyimak dulu sebentar abangku. Selamat datang di Room Inspirasi Kehidupan, Room Edukasi Religion. Room ini adalah segala segi ya. Jadi mau naik 10 ke 9 ya biasa aja kami di sini Bang ya. Gitu ya. Boleh standby sebentar abangku? Standby ya. Oke, silakan Andre. Tapi belum mungkinkah ada Tuhan biar menjadi mengalir dulu lah, Nganajo. Kopi suruh teman-teman di bawah, jangan lupa tap layar teman-teman. Oke, silakan Andre. Oke. Mungkinkah Tuhan menjadi tidak Tuhan? Yang pengetahuan aku yang ngecetek lah ya istilahnya ya tentang Alkitab ya. Karena baca Alkitab mungkin cuma di hari Minggu doang ya di gereja ya. Jadi saya kalau di dalam Alkitab yang aku tahu itu pertama pada zaman ini ya Musa ya, waktu mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, ke Kanaan ya kan. Nah di waktu itu pertama sejak Tuhan itu menampakkan diri ke Musa di atas gunung waktu dia ngambil 10 perjanjian 10 perjanjian Tuhan itu dalam rupa semak-semak belukar yang terbakar, yang berapi. Seperti itu. Dia menampakkan dirinya. Kemudian ketika mereka dalam perjalanan itu juga Tuhan itu menjadi tiang api pada waktu malam dan menjadi tiang awan ketika pagi untuk meneduhkan mereka. Seperti itu sih. Ya. Jadi menurut Andre dipertegas, bisakah Tuhan menjadi bukan Tuhan? Bisakah Tuhan Tuhan itu bisakah Tuhan menjadi ya Tuhan tetap Tuhan pasti. Tuhan tetap Tuhan, tidak Tuhan mungkin menjadi Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, tetapi dia bisa menyerupai, dia bisa menampakkan diri ke manusia dalam rupa yang mungkin bisa dipahami sama manusia seperti itu. Oh ya, mungkin sudah bisa ditangkap jalan. Iya, abangku. Jadi kita pakainya kalau abangku kan pakai kalau kita diskusi atau ngobrol dengan cara data Bible kan abangku nggak mumpuni dan tidak menguasai. Maka kita secara logika saja. Siap. Dan logikanya begini abangku. Mungkinkah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan alam antariksa termasuk manusia, pohon, segala macam, dia bisa menjadi yang diciptakan? Oke. Nah, kalau seperti itu apa ya? Kalau dari saya ngambil tenang aja Bang Andre. Saya ngambil dengan istilah gini Bang Andre. Kalau Bang Andre kan belajar nih dari SD, SMP, SMA, warna putih ya putih, warna hitam hitam. Betul nggak Bang Andre? Oke. Iya toh?
Nah, ketika Bang Andre belajar, ini warna apa? Dikasih unjuk nih warna putih. Ya putih, warna hitam, ya hitam. Hitam. Tapi saya menggunakan kalimat mungkin kepada orang yang tidak belajar. Kepada orang yang tidak belajar, saya ulang. Kalau nanya sama orang yang nggak pernah belajar, warna putih mungkinkah dia bilang hitam, Bang Andre? Bisa, kalau dia nggak belajar. Nah, Dia nggak tapi tahu. kalau sama orang yang terpelajar, mungkinkah warna putih terus dibilang warna hitam? Nah, nggak mungkin. Dia pasti Nggak bilang mungkin. itu. Maka di sini saya lagi belajar bersama Bang Andre dengan Ya. teman-teman yang jumlahnya 400 orang. Maka nanti kalimatnya mungkin tuh akan hilang dengan sendirinya. Bisa nggak Tuhan itu ya menjadi yang bukan Tuhan, menjadi makhluk? Oke. Jadi kalau Tuhan itu kan maha agung, maha kuasa, bisa segalanya ya. Siap, siap. Kalau dengan konsep logika itu, Tuhan bisa menjadi apa saja. Oke, sebentar, berhenti di situ. Siap. Pakai logika ya, Bang Andre, betul nggak? Iya. Bang Andre ini kan manusia yang luar biasa, kecerdasan, kemuliaan Tuhan ciptakan kita memiliki kecerdasan yang luar biasa, betul? Betul. Kita semua manusia ini. Betul. Bang Andre mungkin dan bisa nggak makan nasi goreng sekarang? Kalau ada nasi goreng di depan aku bisa makan. Nah, terus mungkin dan bisa nggak makan kotoran Bang Andre sendiri? Bisa, tapi Bisa. ya Pertanyaannya lanjut, nanti sebentar aja pelan-pelan. Pertanyaan berikutnya, Bang Andre yang dikasih pikiran, akal, mau atau tidak? nah, nggak mau kalau itu. Begitu juga Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha tinggi. Pertanyaannya, mau tidak dia merendahkan dirinya menjadi yang hina dina menjadi manusia? Itu pertanyaannya jadi. Itu ya mungkin kalau aku bisa bilang yang bisa jawab Tuhan, karena kan pertanyaan sosok Tuhan. Tetapi maka di situ Bang Andre sama dalam seperti Alkitab- diksinya Bang Andre. Saya potong dikit. siap. Diksinya persis seperti Bang Andre. Yang diciptakan manusia memiliki segala sesuatu yang sudah dimuliakan. Bisa nggak makan nasi goreng? Bisa. Nasi kuning bisa. Nasi uduk bisa. Ketoprak bisa. Bisa nggak makan kotoran sendiri? Bisa. Tapi lanjut dengan posisi kemanusiaan yang dikasih pikiran, akal sehat, logika, mau atau tidak? Nggak mau, karena saya waras. Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan jadi tidak waras? Harus jadi ciptaannya? kalau waras atau tidak waras, ini kan konteksnya agak gimana ya Pak ya? Kan Tapi logika kalau Bang Andre. di- Tadi kan kalau di Nantang dalam- pakai logika kan? Tapi kalau ya logika. Nah, tetapi untuk pertanyaan itu di dalam Alkitab memang Tuhan itu turun ke bumi ya, ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia seperti itu. Itu yang diajarkan. Karena pertanyaan kan Tuhan mau nggak? Nah, kalau mau ya aku harus baca konteks yang ada di dalam kitab gitu kan. Karena mungkin itu yang dalam pemahaman saya adalah Alkitab itu ya suara Tuhan gitu loh. Jadi mungkin bisa dijawab dengan itu. Makanya kalau mau main pakai logika, Bang Andre, maka masuk juga secara logika. Jangan pakai logika. Jadi gini loh Bang Andre, yang mengganggu pikiran kita Bang Andre, yang mengganggu pikiran kita semuanya, hari ini, semuanya, ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, Islam, dan kita semua yang hadir di sini, yang mengganggu pikiran kita, karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya Bang Andre. Oke. Jadi yang beda dan banyak itu, yang beda-beda dan banyak sekali itu adalah penjelasan manusia tentang Tuhan. Sepakat nggak sampai sini? Oke, sepakat. Jadi yang beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Tapi secara Tuhan itu tetap esa, tetap satu, betul? Ya, sama, betul. Kristen juga menganggap saya mengakui Tuhan itu satu. Iya,
Tetap satu, cuman yang banyak dan beda-beda itu kan penjelasan manusia tentang Tuhan, betul atau tidak? Sepakat ya? Betul, sepakat. Maka disitulah Tuhan tanamkan kita ini, diciptakan manusia ini, selain ada penglihatan, selain ada pendengaran, ada hati nurani, ada akal, budi, yang semua itu digunakan untuk mencari kebenaran. Dengan logika tadi. Betul ya Bang Andre? Halo? Ya, betul Pak. Betul ya. Nah, ketika Bang Andre sudah membenarkan bahwa kita ini jangan sampai kita tidak memahami. Maka kalau nanti kalimatnya, Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, wujudnya itu seperti apa? Oke. Tuh kalau secara yang yang dijelaskan dalam Alkitab ya, Tuhan itu tidak berwujud ya. Tetapi kalau saya yang seperti yang saya bilang sebelumnya, waktu Tuhan itu menampakkan menampakkan dirinya ke Musa ya di atas gunung Sinai, dia itu dalam rupa semak belukar yang terbakar seperti itu. Berarti berwujud, artinya berwujud maksudnya Bang Andre itu Tuhan seperti makhluk. Tuhan tidak berwujud, tetapi dia menampakkan dirinya. Dia menampakkan berarti kan terlihat kan Bang Andre? Betul. Jadi apa yang dilihat sama manusia mungkin berbeda dengan wujud aslinya, karena kan masa Tuhan itu di dalam waktu menampakkan diri ke Musa, masa dalam semak belukar, berarti Tuhan semak belukar gitu kan, nggak mungkin juga kan. Nah, Bang Andre, saya potong dulu Bang Andre. Halo. Logikanya kan di situ. Ya, apa Bang Salak? Nggak, yang dari tadi malam saya melihat ini, yang bertanya ini Islam terus yang bertanya ke Kristen. Yang jawab yang Kristen terus. Terus maunya gimana? Maunya gimana Bang? Sebenarnya biar adil ini, orang Islam abang kan buka bisa sendiri bertanya. aja kalau emang abang. Enggak. Kan Jadi ini enak, kan Abang, nanti kalau- pertanyaan kan dari orang Islam terus, yang dijawab kan Terus orang abang mau Kristen ngatur terus. komal ini, abang mau ngatur komal ini gitu. Enggak, maksudnya gini biar adil kan, Ya, kita abang kan mau saling ngatur jawab. komal ini gitu. Kan kalau yang Ya, ditanya terus, maksudnya kalau abang yang mau ngatur Kristen komal yang ini apa jawab, tidak? jadi nggak ada titik terangnya. Karena Nggak kita ada. yang di dalam agama ini kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Makanya Gini Bang, loh, Kalau Bang. mencari pembenaran, Izin sedikit Ustaz. kita tidak akan Gini Bang, menemukan namanya sebentar kebenaran. Pak Selak. Anda kan tadi tidak menyimak ah? Tadi kan Andre Saya menyimak, saya sudah menyimak, disuruh saya menyimak. bertanya. Dia bertanya tentang Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan. Lalu Ya, saya next menyimak questionnya dari dijawab tadi malam lagi. saya menyimak. Lalu kami menawarkan mau bertanya atau tidak. Tidak, baik. kan Kita maju mempertanyakan, diskusi. Boleh kami nggak kan kita bertanya, mentuhankan Bang? tiga Tuhan kan? Bang, woi, Tuhan dengarkan, manusia. dengarkan. dia ngomong-ngomong terus dia. Kalau orang ngomong diam disimak gitu loh. Itulah fungsinya satu mulut dua kuping abangku. Ayo ngomong dulu. Saya Jadi mau kita dengar. manusia ini lebih banyak mendengar dan daripada ngomong. Itu makna daripada Ya, oke. dua Ayo, kuping oke. satu mulut. Nah, gitu loh Oke. Bang. Ya. Jadi tolong tadi kan Anda sudah simak. Kamu bilang kok nggak adil siapa? Gitu loh. Ya, ngomong dulu ya, ngomong dulu. Ya udah dengarkan dulu biar dijelaskan. Selesai Andre, abang naik ke atas ya, ke kursi panas ya. Kalau mau Nggak, Andre diarah. ini nggak bisa jawab kayaknya. Andre ini nggak bisa jawab. Kamu ya. siapa bisa menjas orang nggak bisa jawab? Kamu ilmunya di Nggak bisa mana? jawab, Kok ya. kamu bisa merendahkan orang lain? Kamu Karena siapa? dia kan Seberapa menjawabnya paham kamu Bible? berbelit-belit. Ya. Belum Karena tentu ini- apa yang Andre Nggak, saya tahu. tanya Kau di sini, kau di tidak Rom bisa ini- menjas orang. Yang di Rom Sok ini tahu berapa orang kamu. Islamnya? Islamnya berapa orang? Nggak di usah, kamu turun. Kok naik-naik merendahkan orang lain? Gimana kamu ini? Kalau kamu punya adab, tolong. Andre, cemana? Macam orang lain yang direndahkan nggak punya Oh, ilmu. ini orang. Sok tahu. Nggak gini Bang Andre, saya itu paling tidak suka orang yang berkata kepada orang lain tidak tahu apa-apa. Lu, emang lu siapa? Baca Bible aja paling Yohanes 1:1, lu mau naik diskusi di sini. Ditanya balik,
Hancur kamu. Aneh aja kau ini. Silakan Bang Andre. Lanjut. Ya, tadi aku sampai lupa pertanyaannya. Kalau Tuhan oke. Kalau Tuhan tidak berwujud, kalau aku kan dibilang tadi Tuhan itu tidak berwujud, ya kan? Karena belum ada satu orang pun yang lihat langsung rupa Tuhan. Karena yang Musa saja ketemu di Gunung Sinai, Tuhan itu dalam bentuk semak belukar seperti itu. Semak belukar yang terbakar. Halo, cek Pak. Ya, Bangku. Nah, pertanyaannya apa? Di situ apa yang mau dibangun tuh apa? Oh enggak, tadi kan pertanyaannya apakah Tuhan bentuk rupanya apa gitu kan. Nah itu aku bilang tadi bahwa pertanyaannya Pak Ustadz tadi kan Tuhan itu bentuknya apa kalau gitu. Nah apakah bisa berbentuk Oke. hasil ciptaannya gitu kan. Oke. Ya. Orang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Hanya orang yang dengan gangguan jiwa saja yang hanya mau percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah ini panca indera. Selain penglihatan, selain ada telinga pendengaran, ada pengecap, punya perasa, bahkan kita diberikan akal yang mana semua kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui bahwa ini benar atau ini tidak benar. Betul? Betul. Ya. Bahkan sebagian itu bisa kita konfirmasi kebenarannya, itu bahkan lebih kuat daripada penglihatan. Contoh, misalnya kita bisa mengetahui benda ini panas bukan dengan cara melihat penampakan api ya Bang, tapi dengan cara indera perasa. Betul atau tidak? Betul. Nah makanya di dunia ini banyak sekali hal yang kita yakini, yang kita tahu tanpa pernah bisa kita saksikan. Ya, di dunia ini ya Bang Andre, banyak sekali hal yang kita yakini tanpa pernah kita bisa saksikan. Maka abangku, jika syarat sesuatu yang meyakinkan itu harus disaksikan, harus dilihat, harus nampak, maka akan begitu banyak hal yang di muka bumi ini yang kita tolak. Sepakat nggak sampai situ? Oke. Kita tahu adanya angin. Itu bukan berarti kita bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan. Betul ya Bang Andre? Iya, betul. Makanya bahkan kita bisa mengetahui banyak hal di dunia ini yang kita yakini dan ditetapkan itu bukan berdasarkan penglihatan abangku. Tetapi dengan indera yang lain termasuk dengan cara ilmu pengetahuan. Misalnya tentang hari ini Bang Andre. Hari ini hari apa Bang Andre? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemarin hari apa? Jumat. Besok hari apa? Minggu. Apa bedanya dengan posisi Rabu, Kamis, Senin? Apa bedanya? Jadi penglihatan mana yang bisa membedakan itu? Tidak bisa. Apa bedanya itu dengan hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Itu semua adalah hal yang diketahui secara pasti dengan cara diilmui, bukan dengan cara dilihat. Sepakat sampai sini? Sepakat. Nah, abangku, yang namanya wujud itu dari bahasa Arab namanya. Wujud itu artinya ada, abangku. Wujud itu artinya ada. Arti wujud itu bahasa Arab. Terjemahan dari bahasa Indonesianya itu artinya ada. Wujud itu artinya ada. Oke. Maka saya tanya sama abangku, apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat? Tidak perlu, seperti angin. Nah, maka pertanyaannya tadi, tidak boleh kita mengatakan artinya mana wujudnya Allahmu gitu. Lah, yang namanya Tuhan itu beda dengan makhluk, dengan ciptaan. Betul. Maka jangan kau tarik posisi tauhid, akidah di Islam seperti konsep di kekristenan. Beda kami.
Gitu loh. Maka ketika orang Kristen menjelaskan ya tentang kekristenannya. Orang Islam ditanya ya tentang konsep akidah. Maka di kami di Muslim itu ada yang namanya nafsiyah abangku. Nafsiyah. Nah maka nafsiyah. Ya, kalau bahasa ke Anda itu kan konsep, kita kan namanya akidah. Oke. Nah, makanya nafsiyah itu kalau dalam bahasa Arab ta'rifnya penjelasannya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatid dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Artinya ialah hal yang wajib bagi sang sumber selama sang sumber itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Karena Allah sang sumber ini tidak dikarenakan dengan suatu karena. Gak bisa Tuhan itu dikarenakan dengan suatu karena dia itu wujud, dia itu ada. Apa makna daripada wujud dengan bahasa premis dari bahasa Indonesianya? Wujud itu artinya ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud. Itulah Allah wujud. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah sang sumber. Begitu Bang Andre. Jadi jangan sampai tiba-tiba alam sudah jadi. Tuhan itu kan definisi diantaranya adalah pencipta kan, alam semesta kan. Iya. Lalu macam mana Tuhan itu yang menciptakan alam semesta, sementara dia baru berojol, baru lahir setelah alam antariksa jadi. Itu tidak masuk secara konsepnya. Secara akalnya itu nggak masuk. Oke. Gitu loh. Lalu nanti ada yang namanya kalau di Islam itu abangku kalau bertanya di Islam, sebelum abangku itu premisnya bertanya, saya bantu diksi pikirannya dengan cara bertanya di Islam. Ya. Hanafi. Nama saya Muhammad Hanafi, walaupun dipanggil Sandi nama ininya, akunnya. Jadi, kalau memang Allah itu Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Di Muslim ada yang namanya salbiyah, abangku. Selain daripada nafsiyah, ada yang namanya salbiyah. Apa itu salbiyah? Ta'rifnya, pengertiannya, hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi azza wa jalla. Ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas, yang tidak patut, yang tidak layak untuk sang sumber, yang tidak pantas untuk Allah, untuk sang pencipta. Ada berapa di sana? Ada 5 sifat. Qidam, Tuhan harus sedia. Baqa, Tuhan harus kekal, jangan sampai Tuhan pernah mati. Mukhalafatul lil hawadis, Tuhan harus berbeda dengan yang baru. Tuhan harus berbeda dengan makhluk, jangan sampai ada Tuhan sama kayak makhluk. Qiyamuhu binafsihi, Tuhan harus berdiri dengan sendirinya, jangan sampai Tuhan butuh sama ciptaan. Tidak boleh. Tuhan itu butuh sama ciptaan, tidak boleh. Harusnya ciptaan yang butuh sama sang sumber. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyat, Tuhan harus esa. Maka pertanyaan tadi, teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, Hanafi, kalau Allah itu memang ada, kapan adanya? Kalau Allah itu memang ada, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang ada, seperti apa rupanya? Maka kami menjawab, wahai saudaraku, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Tuhan. Macam mana? Nggak mungkin Tuhan ada di ciptaannya, karena di situ ada salbiyah, yaitu segala sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas untuk sang pencipta. Pantas nggak Tuhan itu seperti makhluk? Nggak pantas. Ya, kan begitu abangku. Maka itulah dari posisi yang namanya, kalau di Kristen ada konsep, di kami Muslim ada konsep. Maka masuk nggak secara akalnya, secara ketuhanannya, secara akal yang dikasih sama manusia untuk berpikir mencari kebenaran. Saya abangku, Bang Andre, dan teman-teman Kristen yang di bawah, termasuk Bang Al-KTP yang ada di sini, saya tidak akan mengganggu tentang masalah keimanan Anda. Mau menyembah sendal jepit jadi Tuhan, kancing baju jadi Tuhan, ban dalam jadi Tuhan, itu urusan keimanan Anda. Saya nggak akan ganggu itu. Tapi mbok ya sayang, orang tua udah nyekolahin kita tinggi-tinggi.
Disekolahin kita dari mulai bimba, TK, SD, SMP, SMA, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12, sampai kuliah. Ada yang kuliah S1, S2, S3, S-bom-bom. Kenapa kita tidak mau mencari kebenaran itu? Kenapa kita harus hanya iman saja tanpa ilmu? Ini masalahnya. Maka itulah butuh yang namanya pencarian. Jangan kita hanya cukup mengimani. Maka di Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman sandingkan dengan ilmu. Jangan cuma iman tanpa ilmu. Begitu juga ilmu. Ilmunya banyak, tapi kalau tidak beriman sama aja. Dua ini sandingkan. Ada iman, ada ilmu. Cari tahu apa itu Allah. Seperti apa itu Allah. Bagaimana itu Allah. Cari bagaimana itu Yesus. Bagaimana itu Posri Wisnu. Bagaimana itu. Macam-macam tuh. Cari. Kalau mau belajar lintas agama, pelajari full. Baik kitab Wedanya, Tripitakanya, Bible-nya, bahkan Al-Qur'annya. Pelajari kalau mau cari kebenaran. Jangan cuman Al-Qur'an, Bible cuman diketekin doang, cuman dipegang doang, berdebu, tapi nggak dibaca. Maka semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Sepakat atau tidak Bang Andre? Semua kitab agama. Ya. Kalau mau cari di Bible, kitab Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah satu. Yesus ditanya apa perintah yang utama? Markus 12:29, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Betul. Laku di Hindu Uspanisubnya disebutkan, di Cakyanoja Uspanisub bab 6 seksi 2 ayat 1 kutipan sang sekertanya, Tuhan itu satu tanpa ada yang kedua. Swestaswara Uspanisub bab 6 ayat 9, bagi Tuhan tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua. Lalu Sweteswara Uspanisub bab 4 ayat 19, Natasha prima asti, apa artinya? Baginya tidak ada gambarannya. Lalu di Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Lalu di surat Asy-Syu'ara, laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi. Ternyata sama. Lalu nanti kalau kita belajar perbandingan kitab agama, lintas iman, lintas agama, lintas kitab, kita akan jujur di situ. Masalahnya setiap kita berdiskusi, kebanyakan teman lawan diskusi kita tidak mau jujur. Cuman pinter-pinteran ngomong, pinter nyelah-nyelahin, tapi dia tidak mau jujur dengan kitabnya. Itu masalahnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Lanjut Bang Paluku. Masya Allah. Ya jadi itu ya Andre ya yang dijelaskan oleh Ustadz kami dalam sudut pandang Islam ya. Tetapi kalau jujur Andre ya, kalau kamu baca Bible itu sendiri sama sebenarnya sama. Maka tadi dalil yang saya tampilkan di 2 Tawarik 6:18 Dre ya. Nah, nanti kita lari ke PB juga ya. Di situ dikatakan bahwa tetapi benarkah Allah hendak diam bersama manusia di atas bumi? Nah, terus apa jawabnya? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Itu di 2 Tawarik 6:18. Oke, satu aja saya kasih ya, nanti ada beberapa dalil lagi lah. Terus kemudian kita bawa ke kata Yesus langsung loh. Kita tanya, Yesus Tuhan itu seperti apa? Gak usah nanya siapa-siapa deh, kita langsung aja nanya ke beliau. Apa dia katakan? Dialah yang mengutus dan bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kau dengar dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Berarti selaras gitu loh. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Lalu dijawab lagi di Timotius, dialah terang yang tak terhampiri. Tidak ada manusia yang sanggup melihat. Jadi sebenarnya banyak dalil-dalil di Bible itu sendiri. Nah cuman betul kata Ustadz tadi, Tuhan itu satu, cuman cara pandang manusia yang berbeda gitu loh. Padahal kalau merujuk kepada kitab yang diturunkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi itu selaras semua. Dari Taurat ya, dari Zabur, dari Injil sampai ke Al-Qur'an itu selaras. Gitu Dre. Jadi bentuk keadilan Tuhan itu kalau ada yang bisa melihat Tuhan, bagaimana dong dengan saya? Betul ya Ustaz ya? Duluan ada yang lihat, terus saya enggak dong. Itu gimana? Berarti tidak, sudah gugur sifat keadilannya di situ dalam aspek apapun.
Makanya Tuhan itu bersandar kepada sifat yang maha. Nah, contoh Tuhan itu manusia ini melihat, manusia harus maha melihat. Nah, kan begitu. Tuhan ini manusia ini mendengar, Tuhan ini harus maha mendengar. Jadi kalau ada salah satu sifat Tuhan itu yang sudah tidak maha mendengar, maha melihat, berarti sudah bukan Tuhan, karena gugur ketuhanan sifat daripada Tuhan itu sendiri. Begitu, Dre. Silakan lanjut. Oke. Mungkin kalau bilang tadi kan Tuhan tidak bisa dilihat. Bukan saya loh yang bilang loh. Ya. Yesus loh. Yesus. 2 Yohanes 5:37. Buka. Oke. Terus ketika kalau kayak gitu, kayak waktu Musa ke Gunung Sinai dia terima 2 lot batu itu, dia ketemu sama siapa yang di semak belukar itu. Nah, konsekuensi logis berarti siapa yang bohong? Yesus berkata Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Itu konsekuensi logis yang kamu harus terima gitu loh. Ya kan, betul enggak? Ya, betul. Betul enggak, Dre? Ya. Oke, di 2 Tawarik 6:18, ya kan? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau gitu loh. Nah, kita kaji tentang bagaimana Musa itu menerima wahyu itu seperti apa gitu. Nah, nanti kita kaji pelan-pelan ya. Begitu supaya tidak ada kontradiksi di antara ayat-ayat di dalam kitab itu. Mungkin begitu, Ustaz ya. Mantap. Kencangkan dulu kopi-kopinya. Kencangkan dulu tap-tapnya teman-teman. Kata Ustaz. Ya, sabar teman-teman ya yang di bawah. Mantap. Jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman. Anak-anak Tuhan, sebentar ya, kita sesi di sini, sesi kita Kristen bertanya ya. Silakan Anda bertanya. Jadi satu arah aja Ustadz ya. Ini mumpung waktunya Yesus nanti. bilang bahwa dia bahwa Tuhan tidak bisa didengar, maaf. Ya. Di ayat berapa tadi dibilang tuh? Yohanes 5:37. 5 nomor 37. Satu-satu aja saya kasih ya. Tadi di Yohanes 5:37. Korelasi 2 Tawarik 6:18. Itu 2 aja dulu. Ini sebagai bahan renungan ya. Nanti banyak. Nanti bingung kamu. 2 aja dulu. Oke, coba buka. Yohanes 5:37. Sarapan host. Udah siang. Udah siang rupanya ya. Keren. Masya Allah, pelayanan kita ini 3 hari 3 malam Ustaz. Jadwal kita nih sampai hari Rabu. Ya, Gak enak Ustaz. Luar biasa. Kita udah dapat anunya, jadi gak enak kita. Anunya nanti di belakang panggung aja Ustaz. Biar halus Ustaz, orang gak tahu ya. Jangan lupa teman-teman yang di bawah, kalau ada anunya silahkan dilempar anunya. Ya silakan Dre. Sudah baca? Tapi kalau aku baca secara konteksnya ini kan berarti Yesus sedang berbicara kepada Tenggelam Bang Andre kalau baca. Iya. Sabar ya teman-teman ya, anak-anak Tuhan yang baik. Kita gantian ya. Jadi sekarang kita lagi buka klinik untuk meluruskan saraf otak kiri yang kejepit ya, gantian ya. Iya. Kalau search di Google dia memang tenggelam. Iya, tenggelam.
Itulah bedanya. Nggak apa-apa lah. Tapi nanti kan mereka tuh akan bertanya dengan ayat-ayat di Bible dan juga sama dengan Al-Quran. Ada kalimat Iya. serupa dan Gimana, Dre? akan ada nanti. Halo, halo. Yuk. Ya, halo. Kedengaran, Pak? Maaf. Kedengaran, Dre. Ya, lanjut, Kedengaran. lanjut Bang Andre. Oke, Lanjut oke. Bang Andre. Tadi kan kalau aku baca itu ayat Yohanes 5:37, itu kan konteksnya Yesus sementara berbicara kepada orang Yahudi. Ya kan? Jadi bilang kamu tidak pernah mendengar atau melihat rupanya gitu kan, ya kurang lebih lah ayatnya seperti itu dibilang. Artinya kan dia sementara berbicara kepada orang Yahudi, bukan berarti dia statementnya untuk ke Musa juga kan Musa bisa lihat waktu kalau zaman dulu waktu Adam dan Hawa di Low Alkitab ya, battery. perjanjian. Please charge. Di perjanjian lama itu waktu awal-awal waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Adam dan Hawa terjerumus dalam dosa, kan Adam dan Hawa mendengar Tuhan berjalan di Taman Eden nyari mereka seperti itu. Ya berarti dengan kata lain ya suara Tuhan kita bisa dengar, ya kan? Kemudian rupa Tuhan bisa dilihat, tapi memang tidak ada manusia yang bisa ngeliatin rupa Tuhan, makanya Tuhan itu menyerupai sesuatu gitu, seperti semak belukar dalam konteks Nabi Musa gitu. Karena kan dalam kitab itu kan Nabi Muhammad juga kan itu mendengar suara Tuhan kan yang ngasih tahu, atau Nabi Muhammad dari malaikat, mohon maaf. Ini Abang, saya jelaskan. Silakan, Ustaz. Tentang masalah wahyu. Abangku ngerti kan definisi daripada wahyu itu apa? Jadi abangku, bagaimana wahyu itu disampaikan bila tanpa suara dan tanpa huruf? Jadi abangku, ini logika ya. Kita belajar secara logika. Teman-teman yang di bawah jangan lupa sambil tap-tap layar, tembuskan tap-tap layarnya karena di sini penuh dengan ilmu dan kajian. Tanpa ada hujatan, tanpa kita menyalahkan keimanan orang lain, kita belajar bersama-sama lagi mencari kebenaran, di Islam mencari kebenaran, di Kristen mencari kebenaran. Jadi tanpa kita harus menyakiti perasaan masing-masing, kita hanya menyampaikan sesuatu data dan dalil yang ada. Gak bisa kita ngobrol masalah agama tuh menurut saya, gak bisa. Harus ngambil referensinya di mana? Ada di mana itu referensinya? Seperti itu teman-teman. Teman-teman, yang namanya kalamullah, suara abangku, Bang Andre, karena suara dan huruf itu hanya bisa muncul dari jism, dari makhluk. Sehingga mengatakan bahwa Tuhan itu bersuara sama saja dengan mengatakan bahwa Tuhan itu sama seperti makhluk. Ya. Selain itu, suara dan huruf itu adalah sesuatu yang mengalami perubahan dan juga berupa susunan. Ini adalah bukti bahwa suara adalah makhluk. Hadas, sesuatu yang baru. Adalah sebuah kemustahilan abangku. Bila sang sumber ini melahirkan makhluk. Maka kalau di dalam Al-Quran, ada di surat Al-Ikhlas, dinyatakan bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Tuhan itu tidak melahirkan, tidak keluar suara, huruf, enggak. Dalam ilmu modern abangku, menetapkan bahwa hakikat suara itu adalah gelombang getar dalam frekuensi tertentu yang mengalir melalui media yang dapat dikompresi, semisal udara dan air, atau melalui media benda padat dengan mode propagasi. Artinya apa propagasi itu? Proses pengiriman. Jadi suara itu selalu membutuhkan benda fisik yang bergetar sebagai sumber gelombangnya. Pertanyaannya, emang Tuhan butuh tuh yang namanya makhluk? Tidak butuh. Ya. Karena apa? Karena dia suara selalu membutuhkan media semisal udara, air untuk sampai pada tempat lain. Jadi suara juga dapat dihalangi oleh media lain yang mencegah sampainya gelombang getar itu atau mengurai efeknya. Karena suara seperti ini berlaku universal, dalam arti tidak ada satupun suara yang tidak demikian meskipun bunyinya berbeda-beda. Pertanyaannya sekarang, layakkah suara itu disebut sebagai salah satu hal yang keluar dari sang sumber? Tentu sangat tidak layak abangku. Lalu bagaimana Islam menjawab? Ambil kitabnya, di dalam kitab dijelaskan oleh Fathul Bari halaman 458 kalau tidak keliru, yaitu Imam Ibnu Hajar mengatakan apa?
Wa hadha hasilu kalami ma yanfi sauta minal a'immati wa yalzamu minhu anna Allah lam yusmi ahadam min malaikatihi wa rusulihi wa kalamahu bal alhamahu iyyahu. Artinya apa? Ini adalah konklusi pendapat para imam yang menafikan adanya suara dari Allah. Akhirnya konsekuensinya bagaimana? Bahwa Allah tidak memperdengarkan kalamnya dalam bentuk suara pada satu malaikat maupun rasulnya, maupun nabinya, maupun utusannya. Tapi dengan cara apa? Bal alhamahum iyyahu. Tapi dengan cara mengilhamkannya, Bang Andre. Sampai sini paham Bang Andre. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman-teman. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Iya, begitu Dre. Jadi singkat saya simpulkan bahwa ketika Allah itu atau Tuhan itu hendak berkomunikasi dengan makhluknya, ngapain kita repot analoginya Dre? Kamu kan dengar suara saya Dre. Iya. Suara saya ini ya, betul ya? Betul. Melalui apa kamu dengar suara saya? Lewat handphone. Lewat handphone. Artinya media suara itu nggak perlu kita ketemu langsung gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Betul enggak? Nah, ini yang dimaksud dalam ketika Allah itu berkomunikasi dengan makhluknya, ciptaannya melalui tabir. Nah, memang dalam kajiannya itu, Dre. Di dalam Islam, karena pengetahuan Islam itu dalam. Tidak semudah yang kita pikirkan gitu kan. Begitu kalau kajian Islam dalam. Nah, bahkan tadi Ustadz kami mengatakan bahwa suara itu melalui gelombang aja udah bisa. Seluruh dunia bisa loh. Lu di Las Vegas saja gua udah bisa ngomong sama lu dari gelombang. Lalu secara akal sehat bagaimana bisa gelombang itu menghantarkan suara itu? Ternyata bisa. Bagaimana dengan sang pemilik gelombang itu? Simpel kok, Dre. Menjelaskannya. Silakan, Dre. Ya, berarti oke, jadi kalau aku nangkap tadi, ya aku tangkap ya. Di ayat itu Tuhan berbicara kepada manusia itu dengan ilham, berarti gitu ya, berarti ya. Iya, kurang lebih melalui tabir, melalui media, Dre. Sama seperti saya analogi tadi, gitu loh, Dre. Karena kamu buka di 2 Tawarik 6:18 dulu ya. Ya. Nah, ini tentang Musa, ya kan? Di 2 Tawarik 6 itu di situ sudah dijelaskan, ya kan? Tetapi benarkah Allah adalah dia bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Nah, ini Tuhan ini harus absolut ya. Dia tidak boleh berubah-ubah. Begitu loh. Nah, begitu mungkin Dre ya. Oke. Paham Dre? Ya. Saudaraku? Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup mungkin itu Pak. Makasih banyak Pak Ustadz. Baik Dre ya. Jadi saya mau nanya dulu Dre, seberapa sering membaca Bible Dre? Wah, cuman ke gereja aja sih Pak. Cuman ke gereja, ya nggak apa-apa Dre. Jadi memang bukan kamu aja Dre ya. Iya. Ya jadi banyak memang teman-teman di sini yang naik ya kan. Jadi dikira kita tidak paham Bible. Padahal untuk mencari kebenaran itu sebenarnya Dre, tuntunan kita adalah kitab itu sendiri, gitu kan? Ya. Jadi kalau kami di Islam kita tidak mendengar aja. Ini kan guna panca indera kita diberikan oleh Tuhan, ini dipergunakan semua. Membaca melalui mata, mengucapkan melalui mulut, mendengarkan melalui telinga, dipakai semua itu. Jangan hanya mendengarkan aja. Nah, nanti pincang barang itu, ya kan? Pincang. Makanya kenapa mobil harus 4 bannya. Kalau dia 3 pincang dia barang itu kan. Nah, ini dipergunakan semua untuk mencari kebenaran itu. Jadi referensi saya tadi kamu baca aja Yohanes 5:19, ini kan kesaksian Yesus tentang dirinya. Siapakah Yesus menurut Yesus? Betul? Coba kamu lihat judul perikopnya itu. Buka judul perikopnya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Gampang kok. Betul Ustaz? Betul, jangan lupa teman-teman, kopinya yang singgah di rumah, tebar-tebarin. Follow teman-teman, akun terbenet permanen semua.
Izin di follow teman-teman semua ya, akun di atas ya. Kecuali Pastor Loading, dia unfollow aja, dia penghujat itu. Silakan Dre. Udah Pak, cukup mungkin kalau ada cukup ya. Nah tentang nanti berbicara tentang keselamatan ya Dre ya. Karena tujuan kita kan itu ke endingnya itu di akhirat Dre. Ini kita harus benar-benar bisa memilih gitu. Ketika kita salah memilih, aduh kekal gitu Dre. Nah, itu dijelaskan di beberapa kitab ya. Ada di Taurat, ada di Zabur, ada di Injil, ada di Al-Quran. Nah ini kita selaraskan gitu loh. Nah berbicara, izin sedikit Ustadz ya, berbicara tentang hukum Tuhan dan keselamatan yang dijelaskan di dalam kitab yang diturunkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi ini harus tidak bisa bertolak belakang ya. Apalagi tentang konsep ketuhanan ya kan. Nah Yesus berkata, Shema Israel Adonai Elohino Adonai Ehad. Tuhan itu Esa gitu loh, bukan tiga, 1, 2, 3, 3 dalam 1, 1 dalam 3, Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan anak, enggak gitu dia, enggak gitu. Bahkan Yesus berkata sembahlah Tuhan Allahmu, sesederhana itu Dre ya. Nanti kamu buka lagi referensi saya di Matius 11:25, Yesus berkata aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, semudah itu. Nah ayat-ayat yang seperti ini yang mungkin kamu belum dapat. Ya kan, contoh tadi 537 kamu tidak dapat. Cuman kalau kita korelasi di dalam Bible itu sendiri, dia tabrak menabrak. Di satu sisi Yesus berkata suara Tuhan itu tidak dapat didengar, di satu sisi terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Tabrak barang itu. Nah kalau kitab itu tidak boleh tabrak menabrak. Betul gak Ustaz? Gini, Pak sorry ya. Untuk yang ayat Yohanes 5 ayat 37, maksudnya aku tadi mau menyampaikan bahwa ini bukan Yesus menyatakan bahwa suara Tuhan atau rupa Tuhan tidak bisa dilihat oleh semua orang gitu loh. Tetapi dia lagi ngomong ke orang Israel, ke orang Yahudi, bahwa orang Yahudi yang dia lagi ngomong itu mereka itu tidak melihat, tidak mendengar gitu. Yang lagi dia kan lagi ngobrol sama orang, jadi ada lawan bicaranya kan di sini kan. Iya, dia kan pelayanan di situ Dre, pelayanan. Dia lagi coba ngomong. Iya tahu saya, ya kan. Jadi maksudnya bukan, kalau menurut pemahaman aku dari baca. Nggak apa-apa. Ya, jadi gini Dre, di Yohanes bahwa semua orang itu nggak akan pernah mendengar atau melihat gitu sih. Ini kan kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia kan lagi ngobrol dengan orang. Ya memang Yesus ini ya itu orang lah ya, masa buat hewan, tidak lah. Jadi dia mengajarkan tentang bagaimana Tuhan itu dan bagaimanakah tentang dirinya kepada orang-orang Israel, Yahudi pada saat itu ya. Di situ di 18 dijelaskan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membun-bunnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Elohim. Baca dari atas ya, jangan dipotong-potong sebenarnya itu. Karena Bible ini dia satu gitu loh. Jadi kalau baca Bible itu sebenarnya hilangkan aja nomornya, karena dia cerita gitu loh. Cuman saya nggak tahu kenapa jadi dikasih nomor, ya kan? Kalau kamu baca referensi Bible internasional yang dipakai oleh orang-orang dunia kan banyaknya King James ya, King James Version, itu nggak ada perikop. Ya satu gitu cerita. Nah cuman dipotong-potong. Coba kita lihat kan, lihat aja. Kita coba aja dari 17 ya. Saya nggak pakai nomor ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membun-bunnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Elohim adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Elohim. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri.
Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa. Nah ini saya nggak pakai nomor, baru kita bisa memahami Bible itu. Kalau dipotong-potong begini agak-agak ribet gitu kan. Jadi kalau saya baca Bible itu, saya baca sampai ke bawah tanpa memakai ayat. Karena ini kan kayak semacam ini, Dre. Kamu tahu nggak biasa baca novel zaman dulu, Ustadz ya, Freddy S ya, Wiro Sableng 212, pokoknya banyak lah. Nah itu, cuman dipenggal-penggal dia, begitu. Padahal untuk memahami Bible ini dia kayak semacam cerita, gitu, cerita. Begitu, Dre. Kalau Bible, yang penting kita paham dulu struktur tulisan. Seumpamanya kita mau lari ke Yohanes nih, paham dulu kita. Di John ini dia bercerita tentang apa, ya kan? Nah, di Matius dia bercerita tentang apa, ya kan? Iya. Nah, contoh saya ajarin kamu ya. Ini kita gantian ya, bukan sorry ya, kita sharing ya. Contoh kita mau pahami tentang tulisan Yohanes, ya kan? Ini kan tulisan ya. Nah, di situ kita harus memahami dulu struktur apa sih yang dipakai oleh John ini dalam menulis. Nah, kita lihat dia dibagi 4. Ada prolog, ada kitab tanda, kitab kemuliaan, dan epilog. Nah, kita bagi lagi. Prolognya di mana? John 1:1 sampai 18. Ya kan? Pada mulanya. Tapi ini tidak termasuk ke dalam firman. Karena ini adalah dia kayak semacam apa ya? Apa itu istilahnya, Ustaz ya? Himne Plato. Nah, itu di prolognya. Kemudian di kitab tanda. Nah, di sini berisi tentang catatan-catatan mukjizat baginda Yesus Christ dan pengajarannya yang bertujuan untuk membangkitkan iman. Ini di struktur kedua. Di mana itu? Di Yohanes 1:19, 12:50. Nah, ini dulu kita harus pahami, gitu kan? Nah, kemudian kitab kemuliaan. Nah, dia lebih fokus kepada peristiwa-peristiwa terakhir kehidupan Yesus, termasuk perjamuan malam terakhir, apalagi di situ penderitaan, apalagi kematian, kebangkitan, kurang lebih lah gitu. Nah, di mana itu? Lihat di John 13 sampai John 30:31. Nah, itu. Lalu maju lagi tentang epilog. Epilog itu catatan ya tentang penampakan Yesus setelah kebangkitan dan memberikan instruksi kepada murid pada saat kebangkitan ya. Gitu 40 hari katanya, ya kan? Dia kemana aja? Ini berbicara di Yohanes 21 sampai 25. Nah, nanti kita pelajari lagi tulisan Mark ini seperti apa sih strukturnya gitu loh. Ya. Nah, gitu cara Bible. Paham sampai situ deh? Paham Pak. Iya, kita saudara. Belajar lebih dalam. Sama-sama belajar, Bang. Siap, kita sama-sama belajar. Jadi saya lucu kadang-kadang teman-teman ya, bahwa penggenapan nubuatan itu di Yohanes. Nggak ada di situ berbicara itu. Dia nggak berbicara itu. Banyak kan dia di Mark atau di Lukas penggenapan. Tapi kita nggak tahu juga ya benar apa enggak. Karena saya meyakini apalagi tulisan Lukas. Lukas itu di Lukas 1:1 sampai 3 di situ dijelaskan Lukas menulis itu dari penelitian. Nah, jadi kalau saya nggak pakai Lukas, nggak saya pakai. Kemudian kisah para rasul ya. Nah, gitu. Itu hanya catatan ya. Begitu, Dre. Siap, lanjut. Nanya lagi, Dre. Mumpung ada Ustadz saya di sini. Ustadz saya ini jadwalnya kadang-kadang 3 bulan di order baru muncul. Saking padatnya. Silakan. Ya, aku mungkin cukup Pak dulu. Gantian yang lain mungkin nanya dulu ya. Aku nyimak dulu bentar. Boleh. Iya. Boleh, Dre. Ya, nanti apalagi kalau konsep ketuhanan kamu berbicara, Dre. Wah, kamu radul kalau kamu ngikutin doktrin. Tabrak menabrak, Dre. Tabrak menabrak, betul sama saya. Nah, nantilah pelan-pelan ya. Coba kamu buka aja dulu di situ. Ini referensi terakhir. Kamu buka di Matius. Kamu punya Bible aplikasi nggak di situ? Iya, ada. Coba kamu buka Matius 12:15.
Matius 12:15. Judul perikopnya di situ, Dre, Yesus hamba Tuhan. Matius 12:15. Judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Iya. Nah, secara akal logika bisa nggak hamba Tuhan merangkap Tuhan? Kalau akal sehat ini? Ya. Jadi Bisa dua orang yang berbeda kan? Iya, dua entitas di situ ya. Nah, Yesus hamba Tuhan, Tuhannya siapa ya? Bapa itu. Betul. Tapi balik lagi, coba kamu jelaskan itu. Yesus hamba Tuhan. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, Tuhannya siapa? Oke, kalau mau menjelaskan ini kan seperti yang kita tahu bersama bahwa perikop itu sebenarnya kan nggak ada di dalam kitab aslinya. Kan di dalam bawa di 18, bawa di 18-nya. Itu kan 15. Oke. Bawa di 18-nya.